Kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama kesepakatan kelas kita yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, memperhatikan guru dan teman ketika ada yang menjelaskan. Ya. Yang ketiga, kita di kelas ini saling menghargai dan saling menyayangi. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah akan membaca teks, kemudian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, ya, aku mampu mempresentasikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati materi yang disajikan, mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Kemudian yang keempat, dengan mencermati materi, aku akan mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Jadi 4 tujuan ini, insyaallah kita akan capai pada pembelajaran. Nah, pada hari ini kita telah memasuki tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang pertama. Jadi selama tema 2 ini kita akan mencari informasi tentang bagaimana itu udara bersih dan bagaimana manusia dan hewan ketika bernapas. Untuk pembelajaran saat ini, baik kita amati sama-sama. Setelah diamati, coba dijawab pertanyaan Bapak ya. Yang pertama, makhluk hidup apa saja yang dapat kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, Ismul, ya, kambing. Kemudian ada yang lain, ya, Sahra, bebek. Ya. Siapa yang bisa menyampaikan perbedaan di antara makhluk hidup itu? Ya. Apa? Mahira? Ada perbedaan lain lagi yang bisa menyampaikan, dilihat? Ya. Nah sekarang apa kira-kira persamaan dari hewan dan makhluk hidup yang ada di situ? Ya, sama-sama membutuhkan. Nah, ada lagi yang bisa menentukan persamaannya selain membutuhkan makanan. Sama-sama bernapas. Nah, itulah yang akan kita pelajari sebentar ya. Jadi semua makhluk hidup yang nampak di gambar di atas itu menurut Fajrul dan itu benar bahwa mereka semua bernapas. Berarti apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Betul. Bagaimana mereka mendapatkan oksigen sampai bisa menyampaikan caranya? Coba dilihat. Ya, dengan menghirup dengan menggunakan apa? Hidung. Misalnya kambing yang hirup dalam hidung. Nah, tapi anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa tidak semua makhluk hidup atau hewan itu menghirup oksigen dengan
kita tadi sudah membuat peta pikiran ya, tentang bacaan ya, dayu dan ikan hias. Nah, di peta pikiran itu anakku menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya siapa, kemudian ada di mana, kemudian ada kapan. Di situ akhirnya kita menemukan bahwa pertanyaan siapa itu menanyakan apa. Berarti mempertanyakan apa itu kalau siapa? Orang atau nama ya. Kalau kapan itu mempertanyakan apa? Ya, waktu ya. Kalau di mana mempertanyakan apa? Tempatnya. Jadi anakku sekalian sudah paham. Sebelum kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, mari kita mempraktikkan yang namanya teknik stop ya. Silakan duduk dengan rileks ya, duduk dengan rileks ya. Jangan sandar, tangan disimpan di atas paha ya. Sebentar anak sekalian bernapas, yang menghirup napasnya, kemudian menahan sejenak, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Hirup napas, tahan, hembuskan, tarik napas, ya. Tahan, hembuskan, ya, rasakan itu kalau menarik napas udara segar, kemudian kalau dihembuskan rasakan udara yang hangat melalui hidung kita. Ingat, yang terakhir ini katakan dalam hatinya, saya akan belajar lebih baik lagi. Tarik napasnya, rasakan, tahan, yang hembuskan. Baik, ya anak sekalian, selesai kita melanjutkan kegiatan kita. Gunanya itu tadi supaya mengembalikan konsentrasi kita dalam belajar. Ya. Baik anak sekalian, kita akan lanjut mencermati materi yang Bapak berikan. Di sini sudah ada 3 kelompok, ya. Yang kelompok ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian ada kelompok 3. Materi ajarnya berbeda-beda, ya. Yang dipelajari itu berbeda, tetapi isinya itu sama. Nah, kalau kelompok 1 karena dia suka nonton video, maka materi ajarnya Bapak sudah kirim tadi ke grup kelas berupa video tentang organ pernapasan hewan. Nah, ini kelompok 2, ini sukanya membaca, suka melihat gambar. Nah, materi ajarnya atau yang dipelajari adalah bacaan yang ada di buku mengenai juga organ pernapasan hewan. Kemudian kelompok 3 yang sukanya ini bergerak, Bapak sudah siapkan di di kelas kita itu gambar dan tulisan mengenai organ pernapasan hewan. Nah, baik, sekarang kita mulai masing-masing mencermati materi ajarnya. Ya, yang video silakan menonton video, yang membaca silakan membaca. Ya. Kemudian yang bergerak ini bisa bergerak mencari apa yang ingin didapatkan. Ya. Silakan pilih salah satu jenis hewan yang ingin kalian cermati. Karena di sana ada 7, baik yang video ada 7 juga, yang membaca ada 7, yang tertempel ini juga ada 7. Silakan pilih hewan yang Anda sukai untuk kalian cermati organ pernapasannya, ya. Nah, jadi silahkan pilih masing-masing hewan yang kamu sukai, yang ingin kamu cermati, ya. Setelah dicermati, tuliskan di kolom yang kedua itu nama-nama organnya, ya, apa organ pernapasannya hewan tersebut. Kemudian di kolom yang ketiga gambarkan bagannya, ya, digambar bagannya. Bagi yang sudah lancar menulis, ya, ditambahkan di bawah penjelasan
terhadap bagan tersebut. Ya, yang lain boleh bagan saja. Ya, nanti dijelaskan secara lisan. Jadi silakan ke depan mempresentasikan hasil kerja lembar kerja yang kedua. Silakan. Yang lain mohon diperhatikan ya, karena kita punya kesepakatan kelas memperhatikan saat ada yang menjelaskan. Ya, silakan. Mulut terbuka dan bunyi mulut mengembang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Jadi saya kira anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup ya. Adapun yang masih kurang dipahami, insya Allah kita akan perkuat pada pertemuan besok. Ya, untuk kegiatan kita pada hari ini, yang pertama anak-anakku sudah menemukan ya fungsi dari beberapa kata tanya ya. Apa fungsi siapa, apa fungsinya kata tanya di mana, apa fungsi kata tanya kapan, itu anak-anakku sudah temukan tadi sendiri. Kemudian organ-organ pernapasan hewan tadi sudah memilih satu, sudah dapatkan nama-nama organnya, sudah digambar bagannya. Bapak minta di rumah agar mencoba mencermati hewan yang lain ya, supaya ilmu kita lebih banyak, jangan hanya satu. Jadi yang tadi yang pilih cacing, pilih lagi hewan yang lain ya. Yang tadi yang pilih serangga, pilih lagi hewan yang lain ya. Untuk menutup kegiatan kita sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi, kita akan berdoa sesudah belajar. Sesudah kita belajar dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi atas aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Syukur alhamdulillah saya telah melakukan aksi nyata modul 2.2 dalam bentuk pembelajaran di kelas. Adapun beberapa tahapan yang kami lakukan dalam rangka merencanakan kegiatan ini, yang pertama adalah mendalami mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan dengan RPP yang telah ada sebelumnya dengan rencana aktivitas-aktivitas yang akan mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait rencana aksi nyata yang akan kami lakukan. Kemudian di tahap pelaksanaan kami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini pada tema 2, sub tema 1, pembelajaran 1, dengan menerapkan beberapa diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten dengan dasar profil belajar, kemudian diferensiasi proses berdasarkan minat belajar, dan diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar. Untuk pembelajaran sosial emosional yang kami terapkan yaitu kompetensi pengelolaan diri, yaitu mengelola emosi dan fokus. Kemudian kami juga menerapkan teknik stop, yaitu kompetensi kesadaran diri, pengelolaan dan pengenalan emosi. Kemudian kami juga menerapkan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Adapun pembelajaran yang dapat kami peroleh dari pelaksanaan aksi nyata ini, bahwa pada pembelajaran kami yang lalu, sebelum kami mempelajari modul ini, itu terlihat bahwa pembelajaran yang dilakukan itu tidak berdasarkan pada kebutuhan belajar murid. Sehingga setelah melaksanakan pembelajaran ini, kami mengamati bahwa siswa lebih antusias dan bersemangat, siswa lebih konsentrasi dan fokus, siswa lebih menunjukkan hasil belajar yang lebih baik. Sehingga menurut kami pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi murid di masa-masa yang akan datang. Adapun rencana perbaikan ke depan yang akan kami lakukan, tentu yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan lebih tepat. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lebih variatif dalam bentuk integrasi dengan pembelajaran dan budaya serta protokol yang ada di sekolah. Demikian refleksi yang dapat kami lakukan. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.